wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, sehingga Allah ringankan langkah kaki kita di masjid yang dilanjutkan dengan majelis ilmu yang insyaallah tak lama, setengah jam saja. Dan majelis ilmu ini adalah satu hal yang harus kita usahakan, karena dalam perjalanan hidup kita itu pasti ada hal yang harus kita selesaikan, dan selesai ini harus di atas kebaikan dan kebenaran, dan kebaikan dan kebenaran itu sumbernya hanya dari agama. Sehingga dengan kita menambahkan ilmu agama kita, tentu harapannya kita makin berhati-hati di dunia ini, karena kita hidup di dunia ini tidak lama, sebentar saja, dan akan menemui perjalanan yang lama dan lebih abadi, yaitu di akhirat sana. Maka sebagai orang yang beriman kita harus berhati-hati, dan hati-hati itu esensi dari takwa. Dari takwa itulah kemudian orang itu akan selamat atau tidak nanti di akhirat sana. Dan termasuk bentuk ketakwaan seorang muslim adalah berhati-hati dalam urusan hutang piutang. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah terkait dengan utang piutang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membawa utang atau masih punya utang dalam hidupnya dan kemudian mati tidak dilunasi, Nabi SAW mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yudha'an. Bahwasanya jiwa atau roh seorang yang beriman itu terkatung-katung atau tergantung atau tidak jelas tempatnya nanti di surga atau di neraka sampai ditunaikan utangnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar, Nabi SAW pernah bersabda, man mata walihi dinarun au dirhamun udiya min hasanati laisa sama dinarun wala dirham. Jadi kalau di dunia benar-benar nggak dilunasi, anak cucunya, keturunannya, ahli warisnya nggak peduli. Dan kadang kalau ada yang meninggal kan membawa acaranya ngomong, kalau jenazah atau mayit ini bapak fulan ini punya utang, monggo silakan menghubungi keluarganya gitu loh. Itu secara formalitas disampaikan seperti itu. Nah, ternyata tenang ada yang merasa pernah dipinjami ngomong sama keluarganya, Mas, pakmu pernah ngirim duit aku 2,5 juta. Ya kalau anak soleh dia akan dia kalau sahur. Tapi ini anaknya nggak jelas ya langsung ngomong, ben bisa bapak kula ten akhirat lawan Pak. Jadi dia nggak mau kehilangan atau kecuil apa yang ditinggal bapaknya untuk membayar utang. Padahal dalam Islam yang namanya warisan itu harus pertama kali digunakan untuk menyelesaikan urusan jenazahnya, kemudian digunakan untuk menyelesaikan wasiatnya kalau masih ada, atau kemudian yang ketiga digunakan untuk membayar utangnya. Baru setelah selesai semua itu baru dibagi sebagai warisan. Artinya seorang ahli waris tidak berhak untuk mendapat warisan kalau utang bapaknya atau utang yang meninggal itu belum diselesaikan. Makanya orang-orang yang membayar utangnya di dunia nggak mau, ahli warisnya juga nggak menyelesaikan, maka nanti di sana akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dipotongkan dari amal solehnya. Dan saya selalu mencontohkan dengan angka 2.700.000. Kalau 2.700.000 di dunia nggak mau dibayar, lalu di akhirat sana dikatakan oleh Nabi SAW di sini bahasanya sama dinarun wala dirhamun, udah nggak laku lagi dinar atau dirham, mata uang pun buatan payu, duit itu buatan payu, rupiah, dolar, rial buatan payu. Nah, 2.700.000 dan jangan sholat jamaah kita ini pahalane 27, maka kalau 2.700.000 itu nule 5 terus disaur ngangge napa sholat jamaah, maka itu butuh 100.000 kali sholat jamaah. Nah, sholat jamaah 100.000 dibagi 5 itu 20.000 hari, dibagi 360 ketemunya 55 tahun. 55 tahun dengan sholat jamaah itu lagi iso nyaur 2.700.000. Niku nek dibayar kali pahala. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang hari ini sakjane sepele bisa kita selesaikan. Jangan kita tunda.
Ya, jangan sampai kemudian kita lari, merasa bisa lari dari orang yang kita hutangi, tapi ternyata nanti di akhirat malah dikejar di sana oleh Allah Subhanahu wa taala, malah tambah merugikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mati syahid itu orang yang mati di medan perang, orang yang mati di perbatasan, orang-orang yang sebenarnya sudah dinyatakan berhak untuk mendapatkan surga tanpa ada hisab, tanpa ada berbagai macam pertanyaan di kubur. Niku sampai dikatakan oleh Nabi SAW, yukfaru li syahid kulla syahid. Bahwasanya orang yang mati syahid itu diampuni semua dosa-dosanya, semua. Illa, ada kecualinya, ad-dain, kecuali utang. Nah, artinya kalau orang yang mati syahid itu punya utang, ya tetap utangnya nanti ditagih dan berikut. Sehingga nanti berlaku hadis yang di depan, jiwa seseorang itu tergantung pada utang. Kemudian riwayat yang menguatkan lagi, Nabi SAW pernah bersabda, man faraqar ruh al-jasada, barang siapa yang terpisah ruh dari jasadnya, wa huwa bari'un an salasin, dan dia terlepas dari 3 hal, artinya bebas dari 3 hal, maka kata Nabi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Yang pertama minal kibr, yaitu orang yang bisa membebaskan dirinya dari bentuk kesombongan. Nah, sombong itu nanti dalam riwayat atau dalam bab tentang sombong bukan tentang pakai pakaian bagus, bukan tentang pakai sendal atau kendaraan bagus, bukan. Sombong itu batorul haq wa qabdun nas. Jadi kalau dikasih tahu yang baik, yang benar, dia nggak mau, kemudian meremehkan orang lain. Artinya kalau dengan sebab pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, dia menghina orang yang nggak punya kendaraan atau pakaian yang nggak bagus, nah itu sombong. Tapi kalau cuma pakai pakaian bagus, kendaraan bagus tanpa merendahkan orang lain, itu tidak sombong. Begitu pula terkait dengan yang pertama tadi, maka ketika seseorang ini punya hati yang baik, ketika kemudian dapat ilmu diamalkan, dipraktekkan, belum mampu disabari, maka itu bukan orang sombong. Tapi kalau asal dengar hal yang baik secara agama, tapi mungkin belum baik menurut hatinya, dia belum siap menerima, terus dia malah marah-marah, nah maka disitulah al-kibr. Nah kemudian yang kedua, al-hulul, orang yang melakukan korupsi. Jadi dikasih amanah, bukan jadi jaga amanahnya, tapi dikorupsi. Punya dana desa 1 miliar, yang 300 juta dikantongi dewi, atau mungkin punya kas RT, RW, gitu. Harusnya buat urusan administrasi, tapi malah digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Dan ini terjadi nggak cuma di urusan-urusan umum, bahkan di urusan-urusan agama juga kadang seperti itu. Dana-dana sosial kemasyarakatan, dana kas masjid, dana kas yayasan, gitu kan, digunakan, dipakai untuk kesenangan pribadi, maka orang-orang seperti ini akan bermasalah nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, wadain, yaitu utang. Jadi kalau orang itu terbebas dari sombong, korupsi, dan utang, maka Nabi menyatakan orang ini dijamin masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam suatu riwayat dikisahkan dari Muhammad bin Jahsy radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi SAW menengadahkan ke langit. Kemudian beliau bersabda, Subhanallah, madza nazala minat tasydid. Subhanallah, betapa berat ancaman yang turun. Jadi Nabi melihat ke langit dan kemudian ada wahyu tentang ancaman. Jadi wahyu itu nggak selalu bentuknya nanti ayat Quran nih, bisa bermakna hadis qudsi juga bisa. Kemudian keesokan harinya si perawi ini yaitu Muhammad bin Jahsy bertanya, ya Rasulullah, ancaman berat apa yang diturunkan kepada panjenengan kemarin? Ancaman seperti apa yang diturunkan kemarin? Beliau SAW menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad di tangannya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, kalau sekiranya ada seorang manusia yang mati syahid di jalan Allah, yang dia itu berhak untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, summa uhya, kemudian dihidupkan, mati syahid dihidupkan lagi, summa qutila, mati syahid lagi, summa uhya, dihidupkan lagi, jadi udah 2 kali, summa qutila, dan kemudian mati syahid lagi yang ketiga, wa alaihi dari, dan dia punya hutang, madakhalal jannah hatta yughdha anhu dainu, maka walaupun dia mati syahid 3 kali, maka utangnya tetap akan ditagih dan dia tidak bisa masuk surga sampai dilunasi. Ini menunjukkan orang yang mati syahid aja, yang harusnya bisa bablas masuk surga, itu terhalang karena punya utang, apalagi kita yang mungkin tidak mati syahid, matinya mati normal,
mungkin mati sakit bukan syahid, maka tentu bayar utang lebih wajib. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi SAW memberikan kisi-kisi bahwasanya ayyuma rajulin yadayyana dainan wa huwa mujbiun, siapa saja yang berhutang lalu kok duwe niat enggak mau bayar, Allah yuwaffiyahu, niatnya enggak mau bayar, iyahu, kata Nabi, laqiyallaha sarikon, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan status pencuri. Jadi sudah ditagih terus mendapatkan label maling, kan repot gitu. Di akhirat nanti yang melabeli Allah. Kemudian orang yang sengaja lari dari utang, bener-bener nggak mau bayar, selintutan, ditagih rusak kusik, melayu rono melayu rene, delik kono delik ini, sampai ada orang tuh diparani di utang, melayu ini kebun sama dia kebun suku dijaten itu, delik di situ, begitu sing nagih lunga baru keluar gitu kan. Kata Nabi SAW, man akhoda amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah, siapa yang mengambil harta orang lain, menyusahkan orang lain sampai orang lain itu hidupnya itu sengsara gara-gara dia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghancurkan dirinya. Makanya jangan akan dapati ngapun dan orang-orang yang hutang sana hutang sini tapi nggak ada niat untuk memperbaiki membayar, itu biasanya uripnya bukannya tambah baik tapi tambah buruk. Dari mulai orangnya, pribadinya, keluarganya, kadang ya penampilan kebiarnya itu tambah nggak baik. Dulu mungkin terlihat sebagai orang kaya atau mungkin orang hebat gitu, tapi karena karakternya seperti itu akhirnya ya dia tambah jelek gitu, tambah susut gitu. Segala macamnya tambah kurang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking jeleknya hutang. Jadi hutang itu bukan nggak boleh dalam kondisi butuh. Tapi kalau gampangannya kita punya mobil terus pengen hutang lagi buat ganti mobil, nah itu dalam Islam sebaiknya nggak usah. Tapi kalau memang kita kelaparan terus nggak punya yang dimakan, kita ngutang untuk makan itu boleh. Atau mungkin kita sakit, dalam kondisi kita harus berobat, kita nggak punya duit, itu kita berhutang boleh. Darurat. Nah, oleh karena itu maka seorang muslim itu sebaiknya tidak membiasakan berhutang kalau memang tidak butuh. Dan ini juga sifat yang jelek hutang itu. Makanya Nabi SAW sampai berlindung. Seorang Nabi berlindung itu menunjukkan yang dimintai perlindungan itu yaitu Allah atas perbuatan atau atas hal yang jelek. Namanya berlindung kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Jadi setan kan jelek. A'udzubillah minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari neraka. Neraka itu kan jelek. Makanya Nabi sering berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari malas dan terlilit utang. Dan orang yang malas ini otomatis biasanya nggak mau kerja, padahal dia harus makan. Kita itu kalau tidur itu bangun tidur kadang langsung lapar. Maka orang yang malas nggak kerja otomatis tetap butuh atau punya kebutuhan, apalagi dia punya keluarga. Nah ujungnya nanti akhirnya dipenuhi dengan ngutang. Padahal harusnya dibalik, jangan males sehingga kecukup. Nah dari kecukup itulah nggak akan ngutang. Tapi kalau sudah malas dulu, maka akhirnya ngutang. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan disandingkan dengan berlindung pada fitnah al-masih ad-dajjal. Jadi utang yang urusan kita dengan sesama kita pada zaman yang sama itu disebandingkan atau dijajarkan dengan minta perlindungan dari Dajjal yang akan muncul nanti di hari kiamat, di hari menjelang hari kiamat, di hari akhir, di mana dia punya sifat dan ciri-ciri yang luar biasa, bisa menghidupkan orang mati segala macam. Jadi memang benar-benar fitnah yang mengerikan. Makanya utang itu fitnah yang mengerikan. Begitu sholatnya rajin, tapi nggak utang atau bayar, apa gunanya? Ya bukan berarti terus ini rasa sholat dibuatan ya, tetap sholat nih utangnya jangan dibayar kan gitu. Atau tetap sholat yang rajin, terus rajin yang kerja, jangan banyak utang yang ada kayak nanti cicil. Wa a'udzubika min adzabin nar, disandingkan lagi dengan minta perlindungan dari azab neraka. Ini menunjukkan utang itu bukan perkara yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW tidak peduli dengan penampilan.
lebih mementingkan tidak punya utang daripada harus berpenampilan yang gimana gitu tapi semua dibangun di atas utangan gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, laukana li mithla uhudin dahaban lasarroni alla tamurra alayya salasu layalin. Kalau Allah memberikan aku emas segede gunung Uhud itu ada seorang ustadz itu yang menyatakan atau menyampaikan diameternya itu 3 km. Kalau nanti ninggalin ini kalau dari nanti ngitung diameternya katanya 3 km. Nah, berarti kan itu nek corok emas itu kan bertonton gitu. Kata Nabi, nek aku nganti duwe emas segede gunung kuwi gitu kan, maka nggak akan tak simpen melebihi 3 malam. Jadi Nabi itu orang yang sangat dermawan. Saking dermawannya nek emas segitu banyak dibagi-bagikan. Kemudian wa indi min syai'un illa syai'an arsuduhu aliddain, dan sekiranya aku punya emas sedikit aja, maka niscaya aku akan gunakan untuk bayar utang. Tapi nek kita duit sithik ae dienggo golek kredit dan motor meneh. Maka kita harus mencontoh Nabi. Nabi memberikan contoh tentang utang piutang, mendahulukan menyelesaikan utang daripada mengejar penampilan. Dan menurut Nabi SAW penampilan itu enggak penting. Saking enggak pentingnya sampai seorang sahabat itu meninggal, dan kemudian Nabi SAW diminta untuk mensolatkan dan bertanya, dia punya utang enggak? Ada ya Rasul, nek di utang sholat ke aku ora. Jadi Nabi sebagai tokoh pada waktu itu enggak mau menyolatkan jenazah yang punya tanggungan utang dan belum diselesaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW punya doa khusus yang tadi saya sampaikan, dan ada tambahannya. Jadi setelah selesai sholat, karena yad'u fis sholati, bahwasanya Nabi SAW itu kalau setelah saya tasyahud, jadi pada pelajaran kita di masjid ini malam hari apa Mas? Hari Kamis malam itu kita kemarin belajar tentang sholat, sudah sampai terakhir bab tasyahud sudah selesai. Jadi setelah jenengan berdoa innaka hamidum majid, itu ada tambahan minta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika tambahannya minal maksami wal maghrib. Jadi Nabi itu minta perlindungan dari 4 hal: siksa kubur, dari masih dajjal, dari fitnah hidup dan kematian, dan dari adab neraka. Lalu kemudian Nabi juga berlindung dari minal maksami wal maghrib, dari kebiasaan berbuat dosa dan kebiasaan ngutang. Faqala lahu qail, maka ada seorang yang bertanya, ma aksara ma tastaidu minal maghrib. Jadi penanya ini paham kalau minta berlindung dari fitnah dunia dan kematian itu wajar, minta berlindung dari fitnah dajjal wajar, dari fitnah kubur wajar, dari adab neraka niku nggih wajar, dari kebiasaan berbuat dosa niku wajar. Nah, si penanya bertanya, lah kok dadak ya Rasul? Dadak enten berlindung dari kebiasaan utang niku pripun? Kata Nabi, faqala innar rajula idza gharima haddasa faqadaba. Wong kuwi nek wis duwe utang biasane gitu kan, kuwi nek ngomong gaene ngapusi. Wa wa'ada fa akhlafa, nek janjeni biasane luput. Nek digoleki biasane merucut. Niku tambahan kula sing ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW memberi nasihat buat orang-orang yang menghutangi. Nah, menghutangi berarti nek menghutangi bahasane kreditur, memberikan pinjaman. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya kana tajirun yudaniun nas fa idza ra'a mu'siran faqala li fityanihi. Jadi dulu itu ada seorang pedagang pengusaha yang dia duitnya banyak. Terus gawe ini disambati karo tanggane. Nah, diparani, digoleki atau disili duit. Terus yang terjadi banyak yang minjem. Dan dia karena pengusaha, karena dia seorang pedagang pengusaha, dia punya karyawan banyak. Maka dia katakan kepada para karyawannya, tajawazu anhu la'allallahu ayyatajawaza anna. Para nono ngomong sing utang kae. Nah, sampaikan nek utange tak putihke. Jadi dia punya apa istilahnya? Amal yang rodok beda dengan orang lain, yaitu putihke utang. Maka sampaikan kepada mereka
berilah kemudahan untuknya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Nah, maka fatajawazallahu anhu, maka Allah memberikan kemudahan dia untuk masuk surga, termasuk hidupnya juga akan diberi kemudahan. Makanya niki ada dua kondisi. Kalau kita sebagai orang yang utangi, kita diminta untuk memberikan kelonggaran. Nanti bab orang yang utang beda lagi. Nah, kok ndelalah wis dikai kelonggaran, seminggu janjine bocor dikai 2 minggu, dikai 3 minggu, malah dikai 2 tahun ya urung dibayar gitu kan. Daripada jenengan mikir wah akhirnya tensinya muda gitu kan, stroke sisan gitu kan. Maka Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al-Baqarah, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau memang mungkin untuk diundur silakan diundur, wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi nek memang tetap ati jenengan sedekah ke wae luwih apik. In kuntum ta'lamun, kalau engkau mengetahui. Makanya saya itu kalau ada orang datang boleh pinjaman, saya sudah punya gambaran ini orangnya modelnya apa. Kalau saya nggak punya gambaran ya tak kasih sedikit. Nah, kalau saya punya gambaran dia orangnya amanah, jujur, nah, dia minta berapa saya kasih, nek pas duwe gitu. Tapi kalau dia tembungnya utang kok. Tapi kalau dia sudah punya gambaran di saya, itu pokoknya nanggen milih atau balik ke, mendingan tak kei sisan. Tapi tak kei juga nggak sesuai yang dia mau. Misal minta 1 juta ya, paling tak kasih 200.000. Nih buat jenengan 200.000, nggak usah ngutang. Nah, mung kadang orang itu gitu kan. Jane nek wis dikek 200.000 itu kan kurang 800, dari mikir 800. Ngono iku ya kadang pilih nesu. Nembungku sak yuta dikek 200. Padahal kan nek gelem nampa, wis nampa 200 rasa nyaut, tinggal mikir kurangnya kan ngoten to. Jane lho ya. Tapi namanya menungso gitu kan. Jadi pun akhirnya sok-sok yang mulih terus nesu. Nek kula ya tak jarke aja sak-saknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mampu memutihkan utang itu perkara yang luar biasa. Sampai Nabi SAW mengatakan, khusiba rajulun mimman kana qablakum. Seorang laki-laki dari umat sebelum kalian menghadapi perhitungan amal yang dia perbuat, dihisab. Kemudian falam yujad lahu minal khair, digoleki kebaikane gak ono. Iki wong ora tau sapa apa srawung wong, dijak jagong ya ora tau mangkat. Pokoknya ning omah wae, usrek ning omah mbuh ngopo, mbuh dolanan manuk, mbuh dolanan apa gitu kan. Nah, pokoknya enggak kemana-mana, dia enggak pernah bertetangga kan. Illa annahu kana rajulan yukhalitun nas wa kana musiron. Dia enggak punya amal apa-apa, kecuali dia kalau dipinjemi orang dia mau ngasih pinjaman, bahkan diberikan kelapangan, lalu fakana ya'muru gilmanahu ayyatajawazu anil muksir. Begitu kemudian diutangi orang-orang yang datang kan kadang ngoten to, wong sugih ning ra tau srawung ngoten to. Nah ning tanggane ngerti, Pak iki sugih ning ora pelit. Sing elek iki sugih pelit gitu. Nah niki delalah sugih mboten pelit. Jadi tanggane ngerti, Pak iki sugih ning ra pelit to. Jadi tanggane rapopo dek ora tau rapat RT, ora tau jagong, ora tau tumpan ulem, ora tau apa pos kamling gitu kan. Ning tanggane ngerti, iki nek diutangi entuk diparani. Tanggane do ngutang gitu kan. Ya sesuai kebutuhan tentunya, gak leluwihan. Wong kerjonane namung ten pabrik utang 1 miliar kan ya ora pantes gitu kan. Jadi utange sak wajare 100, 200, 300 wajar kan ngoten niku. Nah, maka Bapak ini, si orang kaya ini yang gak pelit ini, gak punya amal ke masyarakat tuh gak ada. Gak pernah serawung sama orang. Ya nek salat tetep. Ini bukan berarti dalil nek lu rasa sholat boten, dia tetap sholat gitu. Nah, tapi dia kemudian menyuruh karyawannya, namanya sugih duwe karyawan banyak. Paranono ngomong kae teko ono, meh bayar utang ora, karo gatekno, sanggup ora. Nek kira-kira gak sanggup ora usah mbok tagih, langsung sampeno utangmu tak putihke. Nah, kemudian faqala Allah azza wa jalla. Allah berfirman untuk orang ini di hari kiamat, di yaumul hisab, fanahnu ahaqqu bidzalika minhu fatajawaz anhu. Nek dia bisa mutihke utang orang yang kesusahan, sekali lagi yang kesusahan karena bahasanya al-muksir. Nah, maka kata Allah, aku lebih berhak untuk mutihkan dosa. Makanya sekali lagi ini untuk kreditur, ya, ada pahala besar kalau kita bisa mutihkan dengan catatan ya tadi itu hal-hal yang kemudian kita enggak merusak tatanan rumah tangga kita gitu. Tapi nek utangnya
30 juta diputihke senenge ra karuan ngono. Terus baleni meneh mesti ning gone wong liya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira buat orang yang mau memutihkan utang orang lain, man andara muqsiran aw wada'alahu adallahu lahu fi dhilli arsihi yaumal qiyamah. Siapa yang mau memberikan tunda pembayaran utang atau memutihkan utang seseorang, maka Allah akan memberikan payung khusus pada hari kiamat ketika matahari didekatkan 1 mil, yaitu ars Allah nanti didekatkan untuk menutupi dia dari panasnya api neraka. Nah, niki sakniki untuk debiturnya, debitur niku sing utang. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW itu mengajarkan doa agar bisa dilunasi utang. Jadi doa ini doa khusus, bahwasanya kalau didoa atau mengucapkan doa ini maka insya Allah utangnya pasti lunas. Ini dengan catatan dia tetap usaha gitu dia. Nah doanya panjang. Jadi doanya itu memuji Allah panjang gitu kan. Nanti terakhirnya tolong lunaskan utang saya. Jadi memang dalam adab dalam berdoa itu memuji Allah dulu. Sampai kadang jenengan pas boleh utangan muji-muji wong. Jenengan iki lho ganteng, sugih, apik, lomo, terakhirnya ini ditendang lah. Nabi SAW menyebutkan idza awa ila firasih, kalau kalian punya utang terus kalian pengen itu dilunaskan, dungane ngene iki lho. Nek kamu mau tidur kata Nabi, Allahumma, berucaplah Allahumma rabbas samawati wal ard, ya Allah engkaulah Rabb langit dan bumi, wa rabba kulli syai'in, dan Rabb segala sesuatu, falikul habbi wan nawa, engkaulah yang membelah biji dan yang menumbuhkannya. Jadi biji niku isi nih sing belah niku sampai Allah pastikan nyatakan kuwi aku itu menungso. Makanya enggak ada manusia manapun sing bisa bikin biji terus tukul. Nek enek sing jaket ndamel niku isi sing dienggo dakon niku saka plastik. Lah niku nek jenengan dekeken lemak kayak pot terus dibujuk banyu nanti 3 tahun ra bakal tukul gitu. Makanya Allah pastikan yang bisa nukul kayak biji dan biji ini mesti tukul, isi ini mesti tukul niku nggih namung Allah. Munzilat Taurat wal Injil wal Quran, Allah lah yang menurunkan At-Taurah, Injil dan Quran. A'udzubika min kulli dzi syarrin anta akhidu binasiyati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua kejahatan yang memiliki nilai kejahatan. Antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkaulah yang pertama dan enggak ada sebelum engkau siapapun. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkaulah yang terakhir dan setelah itu enggak ada selain engkau. Wa antadz dhahiru falaysa fawqaka syai', dan engkaulah yang maha nampak dan enggak ada yang lebih nampak daripada engkau. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkaulah yang maha tersembunyi dan enggak ada yang lebih tersembunyi daripada engkau. Nah, niki kalimat terakhir. Jadi setelah muji panjang, terakhir igdi anniddain wa aghnini minal faqr. Ya Allah, lunaskan hutangku, tunaikan hutangku, dan cukupkan aku dari buat aku untuk tidak menjadi orang fakir. Kata Nabi SAW, utangnya segede apapun akan dilunaskan oleh Allah. Makanya dalam hal ini tadi saya tambahkan ikhtiar yang dimaksud setelah dengan berdoa ini bukan ikhtiar sing ngoyo sampai direwangi ra salat, dapur-dapur sampah mboten. Ikhtiar yang sedikit aja Allah akan memberikan jalan yang mudah dengan catatan dengan berdoa ini. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu begitu sudah dikejar Fir'aun bersama kaumnya sampai ke tepian laut, mentok kaumnya ngremehke Musa. Apa ya tenan iki terus piye wis tekan ngene. Mendingan ning kono enak urip karo Fir'aun senajan dadi budak ra apa-apa tapi kan diopeni panganan akeh iki tekan pinggir laut piye gitu. Maka Nabi Musa berkonsultasi sama Allah dan kemudian diperintahkan untuk mengetukkan tongkat. Tongkat diketukkan di pinggir lautan, lautan dibelah. Padahal Allah mampu membelah lautan tanpa ketukan tongkat Musa. Jadi ketukan tongkat Musa itu bukan syarat buat Allah untuk membelah lautan, tapi itu pepeling buat kita, pelajaran buat kita, bahwasanya Allah itu menginginkan manusia itu setelah berdoa harusnya sebelumnya itu ada ikhtiar, dan ikhtiar nggak harus ngoyo, sehingga ketukan tongkat aja bisa membelah lautan. Makanya utang itu bisa lunas ketika kita berdoa ning diiringi ikhtiar, dan ikhtiarnya insya Allah nggak perlu ngoyo. Nah itu apa ya? Monggo, setiap orang punya idenya masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu
pesan juga, jadi debitur udah, kreditur udah ya. Nah yang ketiga kepada pengelola zakat. Jadi kadang itu banyak rumah zakat, ini zakat, lembaga zakat gitu kan. Tapi mereka sudah punya program dewe-dewe. Ketika diparani sama orang yang punya utang ini mereka nggak mau. Kenapa? Nanti nek dikasih kodok moro mriku. Itu apa benar buatan itu salah. Harusnya ketika ada orang yang punya utang datang ke rumah zakat atau tempat-tempat yang mengumpulkan zakat, di audit, dicek, diverifikasi, ini tentang orang susah apa enggak. Nah emang utangnya karena kebutuhan harusnya dibantu. Kenapa? Karena Allah yang mengarahkan yang namanya zakat itu untuk 8 golongan. Innama shadaqatu lil fuqara. Zakat itu buat orang fakir, wal masakin dan orang miskin. Bedanya orang fakir dan orang miskin, orang miskin itu punya kerjaan tapi nggak cukup kerjaannya buat nyukupi kebutuhannya. Gajinya 2 yuto ning kebutuhannya 5 yuto. Nah, kebutuhannya kayak mana? Anak yang misal gitu. Nah, kemudian orang fuqara itu dia pengen kerja, bisa kerja, ning belum punya kerjaan, jadi tambah susah lagi hidupnya. Nah kemudian wal amilin dan amil para pengumpul zakat ini, kemudian wal muallafati qulubuhum orang yang dilembutkan hatinya agar masuk Islam, wa fir riqab dan para budak, nah wal ghorimin. Wa fir riqab di sini disebutkan yaitu hamba sahaya yaitu budak. Wal ghorimin dan orang-orang yang terlilit utang. Nah, makanya harusnya rumah zakat atau tempat-tempat yang mengumpulkan zakat itu membantu orang-orang yang terlilit utang. Ini rata-rata sing didhisikne apa riyen? Amile se. Dadi amile wis ngapling se 12,5%. Amil niku nek iso niku malah ora usah njikuk malah mboten napa-napa. Ganjarane akeh. Tapi nek didhisikke padahal masih banyak orang-orang yang butuh, maka ya ula alam mungkin dia pengen dapat pahala besar malah iso malah untuk dosa besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW memerintahkan untuk orang-orang Islam yang meninggal dan nggak ada yang bisa menyaur utang dari keluarganya, mungkin keluarganya benar-benar orang susah, maka agar menyelamatkan dia di akhirat Nabi memerintahkan untuk patungan. Beliau mengatakan ana aula bil mu'minin min anfusihim faman mata wa alaihi dain wa lam yatruk wafa'an fa alaina qada'uhu. Aku lebih berhak terhadap kaum muslimin, mukminin daripada diri mereka sendiri. Siapa yang mati sementara dia punya utang dan tidak mampu melunasinya, maka kami akan melunasinya. Kami itu berarti bahasa berkumpul bareng-bareng gitu. Wa man taraka malan faliwarisatihi. Maka kalau dia punya warisan, maka dari warisannya itulah dipotong. Tapi kalau nggak mampu, harusnya disengguyung bareng-bareng. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat ini saya tutup dengan hadis Nabi SAW bahwasanya yang namanya hutang keluarga kita itu tanggung jawab kita yang ditinggalkannya. Nabi SAW bersabda, inna akhaka mahbusun bidaini faqdi anhu. Sesungguhnya saudaramu ini tertahan ruhnya karena hutang, maka lunasilah hutangnya. Lalu sahabat Sa'ad berkata, ya Rasulullah, faqad addaitu anhu illa dinaraini idda'athuma imra'atun wa laysa laha bayyinatun. Ya Rasulullah, yang utang saudaraku ini sudah aku lunasi semuanya kecuali 2 dinar yang diakui oleh seorang wanita sementara dia tidak punya bukti. Jadi ada orang meninggal, keluarganya sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Atwal, itu diumumkan kalau memang dia punya utang tolong disampaikan. Nah pada datang untuk nagih ini terus sudah dibayar semua, tinggal utang kepada seorang wanita yaitu 2 dinar. 2 dinar itu 1 dinar itu 4,25 gram emas. Nek 2 berarti 9 gram. Nek coro dipengke sejuta niku ya sekitar 0,5 juta. Nek masih sakniki 1,5 juta nggih. Berarti pinten iki? 13 juta gitu kan. Nah, saat mengatakan utangnya sudah saya lunasi semua ini, saudara saya ini, kecuali pada seorang wanita yang mana dia ngaku saudara saya itu punya utang 2 dinar, anggaplah 9 juta gitu. Neng dia nggak punya bukti, nggak ada kwitansi, nggak ada apa gitu. Kata Nabi SAW, fa'atiha fa innaha muhiqqat. Jadi kalau ada yang nagih, walaupun dia nggak punya bukti, gitu, maka bayar aja. Jadi Nabi lebih senang untuk kemudian wis semeleh-seleh aja. Nek dhek hapus-hapus yo jadi tanggung di akhirat, sing penting
saudaramu sudah bebas dari tanggungan utang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak cuma ngomongkan soal duit tok, bahkan utang puasa juga sama. Nabi SAW bersabda, inna ummati nadarat antahujja, inna ummi nadarat lam antahujja falam tahujja hatta matat. Bahwasanya ya Rasul, ibuku telah berjanji atau bernadar untuk haji, tapi belum melakukan haji sampai akhirnya beliau meninggal. Afa ahujja anha, apakah aku harus menghajikan beliau? Qala, kata Nabi SAW, na'am, huji anha, hajikan ibumu. Ara'aita law kana ala ummika dainun akunti qadiyatahu, bukankah jika ibumu menanggung hutang maka kamu juga wajib melunasinya? Kata Nabi, uqdullah fal haqqu fawallaha ahaqqu bil wafa, maka tunaikan hutang kepada Allah, maka Allah lebih berhak untuk dibayar hutangnya daripada manusia. Artinya hutang kepada manusia itu wajib dibayar, apalagi kepada Allah. Sehingga nanti dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan ada seorang sahabat yang bertanya, ibu saya mati dan punya utang puasa, maka kata Nabi SAW, soma anhu waliyuhu, maka anak turunnya, ahli warisnya mempuasakannya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau jenengan punya utang puasa barangkali dulu karena hamil, melahirkan, menyusui dan seterusnya, maka jenengan eling-eling, jenengan total. Kok ketemune 250 dino gitu kan, nah jenengan catet, jenengan pelingke ten putra-putrane, engko nek ibu mati iku jek diutang 250 dino, tulung disaurke. Nek putrane enten 5 nggih berarti cah siji 50 dino gitu kan. Tapi nek putrane siji yo cah siji 250 dino, kesel juga gitu. Makanya saya punya mertua itu putranya itu banyak gitu. Lahir lagi sampai 9. Nah itu sering nggak puasa gitu, karena mungkin hamil, menyusui dan seterusnya. Nah beliau itu sudah nggak melahirkan sampai hari ini, umurnya 60 berapa ya, 67 atau 68 ini. Itu beliau puasa terus Senin Kemis gitu. Pas saya tanya, loh kok puasa terus mah gitu, nggak leren gitu. Kata beliau, mamah itu punya utang puasa banyak, tapi lupa jumlahnya. Makanya mamah itu kalau Senin sama Kamis itu poso, kayak mulbit poso niatnya punya utang. Lah engko nek utangnya wis buat muga-muga ketulis dadi amalan sunnah. Jadi sampai seperti itu nggih. Artinya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak juga gitu kan, utang dalam Islam itu adalah perkara yang besar, jangan disepelekan. Bahkan yang sekecil apapun itu kita juga akan ditagih, makanya daripada nanti jadi PR di akhirat, mendingan gendang segera diselesaikan. Apa yang punya jenengan bisa jual untuk menyelesaikan itu, atau kalau nggak perlu jual nih harus diusahakan. Nah emang kudu lembur membayar utang ya, mendingan lembur ning donya daripada lembur ning akhirat mendapatkan siksa karena nggak bayar utang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.